Ya, teman-teman semangat ya di petang hari kita ngebahas emiten yang diakumulasi sama Forex. Nanti mungkin ada beberapa emiten punya teman-teman ya. Baik, sekalian juga nih ada emiten teman-teman yang sudah mulai bisa dibahas ya. Baik, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama ada Dewa, teman-teman. Dewa hari ini keren banget akumulasinya. Setelah mereka kemarin keluar sedikit, hari ini ngambil lebih besar lagi daripada hari tanggal 9, teman-teman ya. Hari apa nih? Kamis, Rebo, Selasa, hari Senin ya. Berarti ini pengambilan luar biasa tanggal 11 ya. Lebih besar daripada hari Senin. Dan terlihat jelas yang akumulasi siapa? Si AK, teman-teman ya. AK CCBKZP YU ya. Untuk di lokalnya siapa nih lokal? UMG lagi teman-teman ya. Oke, keren ya. Dewa keren, sedikit lagi teman-teman ya untuk menyelesaikan sejarahnya di angka 680 dan ini sudah pas banget ya. Ini pas banget teman-teman. Pas banget ternyata ya. Jadi besok butuh kuncian nih. Nah, bila mana terjadi penurunan sampai ke level 510 itu masih dalam tahap normal yang harus waspada itu dan di angka 454 teman-teman. Tapi kalau tidak dijebol nggak jadi masalah. Kalaupun disentuh ke sini nggak jadi masalah. Cuma yang paling aman ya 510 itu masih aman banget. Untuk level sini mungkin untuk menutup gapnya bisa jadi terjadi asal jangan jebol area 408. Sedikit lagi teman-teman ya untuk menyelesaikan misinya di angka 685 ya, 685 yaitu menyelesaikan PR di masa lalunya. Oke, teman-teman bagus. Trennya masih bagus, teman-teman ya. Kalau mau salpingan, teman-teman tinggal nanti cek aja 15 menitan pas masuk ke MA10-nya, besok pas masuk MA10 teman bisa masuk ke situ aja gitu ya. Kalau dia keluar daripada jalur lebih baik sabar dulu, tunggu sampai level 498. Nanti kalau sudah MA10 karena kembali teman-teman bisa masuk di situ ya. Oke, teman-teman ya, untuk si porennya kalian hari ini Dewa, Mister Bakri teman-teman ya. PTRO lanjut ya. Jadi kalau yang udah bagus ya udah bagus teman-teman ya. Selamat dah buat teman-teman yang mempunyai emiten Dewa. Oh, ini ada satu lagi nih. Komentarnya dari Bro Ahmal Fahrijal. Kalau beli Dewa harga sekarang masih murah nggak? Kalau berdasarkan Pundacat, teman-teman Dewa berdasarkan Pundacat dulu ya. Ini saya mengartikan sebagai Pundacat ya. Kondisinya gitu teman-teman, kondisinya gitu ya. Kita cek Dewa nih. Dewa itu mau menyelesaikan PR-nya. Tinggal teman-teman kan teman-teman sebagai penumpang itu aja, penumpang foreign aja ya. Untuk valuasi mah kita cek di sini ya. Nah, berdasarkan Pundacat itu ya sekarang sedikit lagi teman-teman menyentuh harga atapnya artinya sudah mulai mahal. Pakai sini nih. Tuh, perhatikan dari harga 50 perak teman-teman. Kalau sekarang 500 murah apa mahal? Ya, berapa poin tuh teman-teman ya. Makanya eh, kalau urusan harga ya, kalau berdasarkan Pundacat nih teman-teman ya. Ada space sedikit lagi teman-teman. Artinya tinggal sedikit lagi ke harga sini nih, ke harga si Dewa itu ya. Dewa. Nah, harga Dewa. Mungkin teman-teman bisa ngambil sedikit ya, bisa ke level 680 lagi sedikit lagi teman. Karena ini dia punya harga sejarah kan di sini si Dewa itu. Kita lihat sejarahnya itu dia mau menyelesaikan harga sejarahnya dulu gitu ya. Di harga lumayan tinggi kan di angka berapa tadi? 670-an ya, 680 itu dia sudah bikin kalau bikin perahu lah gitu teman-teman ya. Bikin cekungan perahu dia itu teman-teman ya. Nanti kalau terusan diambil sama Poren ya nanti akan cenderung berkurang lagi dari atap ke harga pucuknya ya cenderung masih posisinya. Kalau dari posisi teman posisi dia lagi di harga premium teman-teman harga premium terus ya. Kalau murah kan anggapan saya kalau murah itu di bawah harga tengah ya. Kalau teman-teman mau ngambilnya ya ambilnya berdasarkan eh, Poren aja. Gitu. Alasannya kenapa ngambil di harga tinggi Poren aja sudah masuk gitu aja. Ya. Kalau murah mah ya sudah murahnya sudah di apa namanya? Sudah terlewat gitu murahnya. Sekarang itu mulainya sudah mulai harga premium lagi dipermainkan sama bandar lokal sama si Foreign gitu ya. Nah, bila mana si bandar lokal sama si Foreign turun pun ya ketika dia tidak jebol dari supportnya di angka 408 cenderung ditahan contohnya di level 452 terus bertahan di situ tektokan gitu ya itu masih kondisinya masih baik-baik aja. Yang patut diwaspadai itu ketika dia itu turun dari harga terendah sebelumnya berarti kan harga terendah sebelumnya di sini di angka 416. Nah, yang waktu waspada di situ, teman-teman. Untuk kenaikan mah kalau foreign sama bandar lokal
ambil terus ya ikutin aja gitu kan. Selagi ini juga kan milik bandar, 7941 itu milik bandar. Kalau 50,01 kan milik bandar. Ini juga kalau di atas 50,01 berarti kan milik bandar. Tergantung bebas, teman. Harganya mau dibawa ke berapapun ya terserah bandar gitu. Apalagi nanti kalau sudah menyentuh 685 gitu kan, sudah punya harga kebebasan, benar-benar kebebasan. Terserah saya mau harga ke berapapun gitu, teman-teman ya. Nanti mungkin ending-endingnya punya cerita aja, teman-teman ya. Kenapa? Yang suka saya bilang, teman, setiap emiten gocapan itu akan kembali ke gocapan lagi. Suatu saat, tapi tidak dalam waktu dekat. Mode ini kan ke gocap itu dia itu tahun 2017 2007 ya, 2 tahun kemudian 7 8 9 baru ke gocap gitu kan. Harga 200 baru ke gocap itu tahun berapa nih? 2019 gitu. Ke gocap itu tahun 2013. Tapi dia cenderung emang emiten gocapan. Ini lagi di ini aja teman-teman ya. Lagi dipermainkan aja sama market makernya. Tapi kalau ngikutin ya teman-teman jangan ikut murahnya, tapi ini ada ikut daripada porennya aja ya. Oh, poren masuk saya ikut masuk gitu aja. Kalau untuk murah mah ya murahnya di level 80 ataupun di bawah 320 itu masih murah dulu itu teman-teman. Nah, mungkin di level sini nih di bawah level 350 ke bawah ya mungkin di level sini nih 200-an itu masih murah dulu itu ya. Oke, teman-teman ya untuk si Dewa seperti itu ya. Lanjut ada PTRO teman-teman ya. PTRO sekarang diakumulasi sama poren juga nih. Sekarang PTRO ada yang punya? Ternyata tidak ada yang punya teman-teman PTRO. Cek posisi PTRO, sudahkah dia masih di harga mahal terus teman-teman ya, belum di break teman-teman ya. Padahal udah punya catnya sudah ada area space ya. Tapi sekarang sudah mampet lagi teman-teman nih. Sekarang sudah mampet lagi di angka 11.000. Tapi poren masih tetap masuk teman-teman, artinya ya lagi terus-terusan diambil sama poren itu ya. Bandar lokal masuk, poren masuk. Ini bisa kenaikan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini saya bikin ya tanda penurunan level sini ya. Kemarin hampir belum disentuh sini ya. Belum disentuh aman, teman siapa sih aman lah ya. Walaupun jatuh ke level sini pun nih dia itu aman ya. Karena belum kalau nyentuh aja aman ya, paling aman ya di level sini. Jadi kalau besok-besok jatuh ke level 9975 lagi masih posisi aman. Karena masih ditahan kan di MA20-nya dan belum jebol harga termurahnya di sini kan, harga murahnya di sini. 880 ya, harga bawahnya lah teman-teman. Harga terendah sebelumnya lah gitu ya. Jadi ini masih posisi aman walaupun di angka 10.050 itu masih aman. Oke, banner point, banner lokal keren, masih keren teman-teman. Cuma yang sudah tertutup lagi ya si punda catnya, maka saya kasih tanda lagi di sini nih. Lihat punda cat teman-teman. Kalau punda cat lihat punda, nah kalau punda cat sudah terbuka lebar lagi, cenderung dia akan terus teman-teman ya sampai ke level mana? Sampai harganya tidak terjangkau ya. Sampai hitung-hitungan aja tidak masuk teman-teman ya. Kenapa ya? Karena kan satu milik bandar, satu milik yang ngelolanya ya bukan fundamental. Yang ngelolanya itu adalah ketokohan. Tergantung tokohnya mau diturunin, turunin gitu, mau naikin, naikin gitu kan. Terlebih lagi kan sekarang 4 bank ini dalam kondisi kurang baik lah teman-teman ya. Jadi butuhlah emiten-emiten yang memang ditopang sama market maker dalam negeri lah gitu ya. Ya walaupun secara intinya Foreign juga ikut ke sini, cuman sekarang sudah beralih gitu ya. Dari biasanya ke saham fundamental, sekarang masuknya ke saham ketokohan ya, tokoh IHSG gitu ya. Oke teman-teman ya, lanjut ada emas teman-teman ya. Emas itu juga akumulasi nih sama Foreign ya. Ada yang menanyakan emas teman-teman ya? Emas, tidak ada yang menanyakan emas. Oke, hari ini dibikin shadow atas shadow bawah, nggak kemana-mana ya. Kita bikin tanda penurunan di sini ya, masuk posisi aman sampai ke level mana nih? 4250 sampai ke titik 4100 masih posisi aman. Ini sudah tercapai satu kali ya. Satu kali berarti kedua kali ini teman-teman. Jadi tanda kenaikan sudah disentuh ya nih, sudah disentuh ya dengan shadow. Jadi sebenarnya ini terus-terusan saya kasih tanggal bukan target ya. Kalau target sudah tercapai di sini, kita akan upayakan ini untuk break ya. Kita akan cari untuk breaknya. Jadi kalau sudah ada ya break, wah lanjutin teman-teman gitu ya. Lanjutin aja gitu sampai kamas sampai dia mentok ya. Ini masih ada peluang ya. Ke level sini teman-teman 4.000 berapa? 4.900-an ya. Itu peluangnya teman-teman. Kalau di sini ke angka 4.700, kalau di punda cat di angka 4.900. Kan bisa lebih kalau sudah ngebreak teman-teman.
Bandar Poren hari-hari mengambil 110 miliar dan Bandar Lokal pun sudah mulai masuk ya. Sekarang BRMS nih, masih keluarga Bakri. BRMS dan naiknya saya taruh dulu ya. Udah masuknya naik ya. Kita cek dulu naik ke sini. Karena kan naiknya sudah ya. Kita bahas nanti ya. Oke, kita bahas BRMS-nya dulu ya. Kan diakumulasi sama Poren ya. Walaupun hari ini dimerahkan, teman-teman ya. Walaupun hari ini dimerahkan, dia punya harga tengah yang belum kejemput di sini, teman-teman. Saya ubah tanggalnya aja ya. Jadi ini adalah area bukan target, tapi saya ingin itu ngebreak di area sini, di angka 1025. Nah, bila mana 1025 di break, saya pikir kenaikan lebih lanjut akan terjadi sampai ke level 1130. Cek Punda Cat sudah terbuka, bila sudah break 13, ini tanggal ya. Bila sudah terbuka, berarti saya harus ngecek Punda Cat ya di sini nih. Untuk menentukan mahal atau tidaknya, atau dia sudah mentok atau tidak. Nah, ternyata masih dikit, teman sudah mulai agak terbuka dikit, teman-teman ya sudah terbuka, bila sudah break ya. Ini masih terbuka sedikit. Artinya walaupun sedikit peluang kenaikannya ada. Cuman ya saya lagi nunggu break sini teman-teman ya, lagi break 1030-an. Bila mana sudah break 1030-an, nah kelanjutannya itu 1130 lagi gitu kan. Ini kan sudah selesai targetnya. Tinggal target yang baru lagi. Silahkan kalau target yang baru artinya harus bisa ngebreak 1130. Kalau punya agenda bisa ke harga lebih tinggi lagi. Nah di sini kita cek harga saham BRMS. Dia sudah punya. Nah harga sejarahnya sudah dilalui dengan baik. Jadi ini harga sejarahnya pun sudah dilalui teman-teman. Jadi ini Poren sudah ngambil terus. Hari ini berapa ngambilnya? 109 miliar teman-teman ya. Yang di sini juga nih yang di 1 triliunnya belum kejual. Ini juga belum kejual. Artinya terus-terusan diambil di harga tingginya. Bandar Lokal sama Sepen terus-terusan ngambil. Keren ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada Ratu. Kita cek Ratu. Ratu itu sudah selesai. Kalau saya sudah selesai. Kenapa kan ini lagi berlanjut teman-teman. Nah ini sudah selesai, kita sudah selesai di sini. Dan pada kemarin penurunan dilewatin ya. Nah sekarang ngasih tanda penurunan yang baru. Nah ini harus bisa yang namanya kita gede dari kita. Nah ini kan ada tanda kenaikan nih, teman sudah mulai dibikin kan. Kemarin kena suspensi ya di sini. Nah berarti harus ada area break sini nih di angka 12.000 lagi. Kalau dia sudah mulai break 12.000 lagi, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Karena ini kan ada candle panjang ya, jangan sampai dilewatin ya. Kebetulan di sini ada tanda penurunan di sini ya. Nah kalau dilewatin cenderung waspada. Kenapa? Karena sudah jebol candle panjangnya. Tapi kalau dia cenderung sampai level sini di atas sedikit satu aja. 10.275, nah itu masih posisi bagus. Oke. Tinggal walaupun turun ke angka 10.975 itu masih bagus ya, masih posisi aman dan masih diamankan di MA20. Tapi kalau dia cenderung lepas daripada MA20-nya, terus dia bikin support, nah itu akan lebih baik lagi. Jadi untuk nguji teman-teman, support itu untuk nguji. Bila mana dia bikin support terus ada pantulan lagi, nah itu tandanya dia mau uptrend kembali gitu kan. Jadi kalau terus nanjak seperti ini kan kemarin kena suspensi di sini, makanya harus diuji dulu untuk ke bawahnya apakah akan kuat nanjak lagi atau tidak. Dan per hari ini pun si Bandar Poren masuk kembali 98,4 miliar ya. Si Ratu ini akumulasi terus teman-teman ya. Kalau di catatannya untuk Punda Catnya si Ratu ini sudah punya space, artinya kenaikan akan terus berlanjut teman-teman ya. Wah masih terus berlanjut kalau sudah terbuka antara harga space, antara harga atap sama harga pucuk masih ada space, itu masih berlanjut kenaikan. Optimis teman-teman ke level 12.000 kembali bahkan bisa lebih. ASI ini ASI belum sampai target juga apa gimana sekarang? Sekarang sudah mulai enggak? Porennya terus mengut terus teman-teman ASI ini tuh ya. Malahan hari ini turun pun masih diakumulasi sama Poren. Jadi tidak peduli Poren itu mau naik mau turun, akumulasi teman-teman. Kembali di sini sudah sentuh teman, berarti mau bikin support nih teman-teman ya, karena sudah MA20 sudah mulai dilewatin ya. Dan dari mulai tanggal berapa dia nggak bikin support ya, tanggal 21 Oktober, November, Desember ya, baru sekarang bikin support. Nah ini untuk menguji teman-teman ya. Saya pikir sih kalau level 6225 itu masih posisi bagus ya, karena kan ada tahanan sedikit di sini nih, ada si kenal si kembar ya. Mudah-mudahan bisa dipantulkan nanti di area 6225. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu, jangan ngambil dulu ya.
Tunggu sampai betul-betul MA10-nya berada di bawah candle kembali. Kalau belum di bawah candle, lebih baik sabar aja dulu. Emiten ini posisi di mana? Ya, masih ada peluang teman-teman besok ke level 7.200 ataupun ke angka 7.500. Kalau saya sendiri menargetkan ke level berapa ini? 7.300-an teman. Itu untuk si ASI ya. Sekarang koreksi dulu aman. Tunggu dulu ya, MA sebelum bakal menuju ke atas, lebih baik ngambil di situ aja. Oke, teman-teman, biar naik dikit tapi setelah terkonfirmasi, maksud saya seperti itu, teman-teman ya. TLKM ya. TLKM sekarang bagaimana kondisinya? Iya, sama teman-teman, diturunin pas banget di tanda penurunan, tanda kenaikan saya pindahin ke atas sedikit. Berarti walaupun dia sudah ngeberi tanda kenaikan, malah ngasih tanda kenaikan yang baru ya. Sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Bagus dikoreksi. Kalau nggak koreksi itu cenderung saya suka khawatir teman-teman ya, turunnya akan cenderung bebas lepas gitu kan. Tapi kalau dia cenderung koreksi, oh berarti itu sudah mulai membaik. Apalagi kalau posisi tren seperti ini, tren uptrend gitu ya, koreksi aja dulu gitu ya. Kalau sudah bisa melewati MA20-nya nih ya, saya pikir ke level sini lagi ataupun ke level bawah dikit, 3440 itu masih posisi aman ya, karena satu ditahan di candle yang panjang ini lumayan ya, candle panjang. Hari ini pun diambil lagi sama foreign 59,2 media, targetnya nanti di sini dikit lagi 4010 padahal teman-teman ya. Ini sudah terus coba, nggak mau, saya pikir mau beli dengan candle panjang kali teman-teman. Oke, untuk TLKM posisi di mana TLKM masih aman nggak? Harganya sudah premium atau belum? Oh, belum terlalu premium teman-teman, ini masih di harga tengah, masih di harga wajarnya berdasarkan Bunda Cat. Jadi masih ada ke level 4.200. Kalau saya sampai sini dulu ya. Nanti kalau sudah 4.010-nya dilewati baru kita bicarakan. Ini harga wajar 3.000 sampai di angka 3.500. Berarti kalau berdasarkan harga wajar cenderung pas banget di harga wajar berdasarkan PBP, tapi sudah sedikit agak mahal di atas harga wajar P ratio ya. Oke, teman-teman. SCMA sekarang masuk, teman-teman. SCMA masuk ke pungutan foreign. SII, terus TLKM, nggak ada juga. SCMA. Nah, SCMA sudah mulai break teman-teman ya, break terus dia koreksi. Nah ini koreksi bagus teman-teman, sehat nih koreksi ini. Break koreksi itu ya. Nah sudah mulai bagus, tanda kenaikan juga sudah mulai dijebol nih ya. Bagus teman-teman nih. Sudah mulai membaik ya ini. Dua tanda kenaikan dicapai, artinya sudah mulai bisa di up teman-teman ya. Tanda kenaikan. Saya bikin tanda penurunan ya. Buat apa sih tanda penurunan? Untuk teman-teman jaga-jaga ya. Kita cari posisi-posisi amannya di mana. Nah, ini tanda penurunan yang terbaru ya. Satu di level 360 itu cukup agak lumayan tegang kalau sudah level situ. Yang paling aman di sini di angka 395 dan di level 412 itu masih posisi aman ya. Kalau penurunan pun ya. Ini soal bagus di sini satu dulu nih. Dia sudah bikin support. Nah, supportnya di sini sudah terjadi nih teman-teman ya. Nanti kalau dia pun turun ya saya pikir sih harus break dulu nih, harus area break dulu, jangan turun dulu. Makanya kalau dia bikin support lagi waspada teman-teman. Tapi kalau dia bikin break dulu baru support itu baik teman-teman ya. SMA itu masih ada peluang ke harga 466 di atas. Nanti sampai sini aja ya nanti ya. Makanya saya kasih tanggal aja di sini nih. Tidak saya kasih target ya. Karena habis break ini baru saya bikin yang namanya target. Oke teman-teman ya. Oh sudah 1 bulan yang lalu ya nih. 11, 12, 25. Nah ini dari saya sudah nunggu 1 bulan ya, belum di break juga sampai level 448 doang ya. Harus kan ada gap nih ya. Nanti bila break area 464 dia cenderung sudah bisa mulai ya dari bawah harga tengahnya ya. Nah, harapan saya itu dia bisa ke harga tengah dulu deh. Kalau harga tengah sudah di break, nah sudah mulai harga premium lanjutkan, teman-teman. Berarti dia akan menempuh perjalanan yang lumayan panjang nantinya ya, bisa ke harga mahal lagi selama 10 tahunan dia bikin harga mahal terbaru, harga tertinggi yang baru selama 10 tahunan. Oke.
Hari ini 56,4 miliar si Poren masuk ke SCMA, teman-teman ya. Keren banget ya hari ini ya. Walaupun ada dorongan, kalau mau masuk cek 15 menitan. Teman-teman nanti bisa masuknya ketika MA 10 di bawah 60 juga. Nah, ini belum saatnya masuk. Tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA 10 dan nanti MA 10 menghadap ke atas untuk 15 menitan. Area paling aman di mana area paling aman itu tadi? Nah, di sini aman. Di level 412 itu aman ya. Lanjut ke tin. SCMA lagi masuk ke warna strukturnya. Oh, saya kalau waran enggak teman-teman ya. Karena saya tidak punya pengalaman di waran aja. Saya tidak mau masuk teman-teman ke waran itu ya. Ada batas waktunya teman-teman. Jadi jaminannya nggak ada teman-teman. Kalau saham kan ada jaminannya. Ada listing paling sama harga gocap sama FCA gitu kan. Artinya masih aktif gitu. Beda dengan waran udah dikunci udah tuh. Tebus-tebus deh gitu kalau waran itu. Harus siap-siap kalau waran teman-teman ya. Siap-siap apa? Siap-siap cuan dan siap-siap untuk kena yang namanya batas akhir ya. Tin. Tin. Tin tanda penurunan ini sudah mulai disentuh teman-teman ya. Kalau masuk sabar dulu ya. Biarkan MA 10 dibakar menuju ke atas. Dia belum bikin support yang udah masih dibikin support tuh sampai ke level sini nih. 2770 teman-teman ya. Kenapa ini masih bagus kok 2770 kan? Karena kan dia tahan di level sini nih. Dia bikin support di sini kan satu kali. Nah dia sudah mau bikin support lagi nih ya. Harus kan tapi sudah di break sih teman-teman. Area sudah di break. Artinya kalaupun bikin support nggak jadi masalah ya. Yang penting dia tidak jebol area 2370 ya tuh sitin ini. Ini harga sudah tertinggi terus teman-teman. Terakhir tanggal 25 kita. Jadi saya nih kalau tanggal doang berarti tinggal nunggu breaknya aja. Kalau dia terjadi break maka punya harga bagus ya sitin. Cuman ya kondisi sitin itu kan sudah mulai di harga premium teman-teman ya. Terlepas dari berita apapun ya ini harga sudah premium. Dan sedikit lagi menyentuh harga mahalnya. Kita cek hari ini si Poren sudah mulai masuk kembali ya 54,03. Kemarin mau waktu beli malah jualan ya. Jadi ini membeli untuk dijual teman-teman. Mereka punya banyak di bawah, di sini punya barang, di sini juga punya barang. Nih area sini punya barang si Bandar Poren. Jadi untuk gecoh gitu kan. Di sini ngegecok nih. Pada masuk akhirnya pada keluar di sini. Sini ngegocek lagi gitu. Makanya tunggu dulu sampai dia masuk ke MA 10. Kalau sudah break, dia ada space lebih lebar dari harga atap sama pucuk, wah ini bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau malah cenderung dia jebol 2780 cenderung waspada gitu kan. Tapi kalau hanya menyentuh aja masih aman. Karena itu kan area aman ya di situ. WIPI sekarang. WIPI itu punya ketokohan teman-teman. Ada tokoh di baliknya. Jadi ini yang dari Bro Jihan Hamsir. WIPI hari ini naik apa besok naik turun? Teman-teman jangan berharap naik sama turun besok. Biarin aja market maker yang ngurus itu. Yang penting teman-teman sudah tahu ya di mana area kenaikannya, di mana penurunannya, dan WIPI itu posisinya di mana gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah mikirin besok naik besok turun lah. Pusing nantinya teman-teman ya. Yang penting teman-teman cenderung ya udahlah. Saya itu sudah tahu ini WIPI ini sudah mulai mahal teman-teman. Tapi di sini ada ketokohan gimana ya katanya. Makanya kan ada pungutan Bandar Poren. Nah itu kan untuk menentukan teman-teman ya. Ini gak mau teman-teman dia si WIPI nggak mau. Gak mau. Kita tunggu sebentar ya. Nah kalau WIPI dari saya sudah sampai nih tuh sudah sampai kan. Di sini sudah sampai nih. Kalau sudah sampai begini tinggal dihapus aja teman-teman. Jadi kalau berdasarkan ini sudah 3 kali teman-teman ya. 3 kali baru di break nih si WIPI ini ya. Ya baru di break teman-teman ya. Si WIPI ini baru di break. Nah ini lihat Bunda Cat katanya. Sudah ada space. WIPI ternyata sudah ada space teman-teman. Artinya kenaikan lebih tinggi lagi sudah terjadi. Posisi uptrend kita bikin tanda penurunan dulu ya. Jadi semakin banyak tanda penurunan yang tidak dilewati cenderung masih posisi uptrend teman. Itu tandanya penurunan ya. Aman, area aman sampai ke level sini aman ya ke 3970. Nah, cuman di sini posisi aman, cuman ya agak khawatir aja kan sudah mulai turun dalam gitu. Tapi kalau level sini 4160
masih posisi aman. Dia belum bikin support ya. Jadi supportnya masih di sini di angka 2.700, artinya masih jauh supportnya. Oke, teman-teman, sementara WIPI ya masih ada peluang harga kenaikannya karena harganya pun sudah mulai bisa mendekati atap. Dan hari ini Poren masuk kembali dan si Poren belum jualan, teman-teman nih. Ya, si Poren belum jualan nih dari mulai tanggal 26 November ya. Masih jualan, masih nggak ngambil terus teman. Karena kan emiten ini lagi di punya ketokohan juga gitu kan, tokoh yang berpengaruh di bursa. Oke teman-teman, seperti ya untuk WIFI masih posisi uptrend teman-teman. Kalau besok naik, besok turun biarin aja. Yang penting teman sudah tahu, oh ini kalau sudah turun di sini masih aman, sampai ke level ini masih aman ya. Trend pun masih bagus, trend up teman-teman. Manfaatin aja teman-teman untuk scalpingan jangka pendeknya gitu. Dan dari harga masih sudah mulai premium banget gitu ya. Oke, dari WIFI pada lokal barang pun belum jualan, terus akumulasi terus, area penurunan aman 4140 sampai ke level 3970, 3970 jebol. Waspada nih ke harga sini. Waspadalah nih ya. Posisi masih aman cuman sudah agak dalam dikit. Tapi kalau dia bikin support, teman-teman akan cenderung lebih baik lagi. Jadi dia jebol level 2 ini, 3 pada penurunan ini terus bikin support karena kan ditahan di kandang panjang ini nih. Ini masih bagus ya karena sudah di break nih. Makanya kalau dia bikin support nggak jadi masalah. Tapi kalau belum di break tiba-tiba bikin support, nah itu yang jadi masalah. Kenapa? Berarti kan ada ketidaksanggupan gitu kan. Kalau sekarang ada ketidaksanggupan break, baru dia bikin support nggak jadi masalah. Lanjut ada Kija teman-teman ya. Jihan Hamzah, apakah BP masih bisa naik ya? Terus diakuin sama Poren ya. Jadi teman-teman ya kalau mau scalpingan di saham WIPI ya, ceknya 15 menitan ya. Jadi nanti sini nih teman-teman kalau mau scalpingan gitu ya, mendingan 15 menitan aja ceknya. Nanti kalau 15 menitan masih di atas MA, nah ini masih biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya di sini nih. 4320 teman. Jadi dia akan naikkan lebih tinggi lagi gitu ya. Kalau dia sudah lepas daripada MA 200 ini posisinya waspada aja gitu ya. Untuk 15 menitan. Tapi sekarang trennya masih trend up ya. Karena masih berada di bawah di MA 200 masih di bawah. Oke, teman-teman ya itu area penurunannya paling aman sampai ke level 4010 itu aman banget ya. Hari ini Poren masuk 25,09 miliar. Kija sekarang ya. Kija tuh diakumulasi sama Poren. Dari Bro Selamat Eko ya, mohon maaf ya baru dibangun ya, baru dibahas ya. Semoga sehat selalu bersama. Amin. Makasih ya Bro Selamat Eko ya. Selamat Eko ya. Dari Bro Kamalatul Badriyah. Bahas Kija. Wis, Kija sudah mantap 23 miliar teman-teman ya. Ini trennya masih bagus. Kalau saya sih ini cenderung ya. Kalau teman-teman ngikutin tanggal 7 bulan 12 aja nih. Sudah tercapai dengan baik di sini. Tercapai. Berarti sudah mulai break teman-teman ya. Ini juga tanda ini pas banget ya. Tidak saya hapus deh. Oke, ini targetnya di angka 230 untuk Kija ya. Saya Jadi saya tidak tahu rumornya apa, pokoknya terlihat jelas Kija itu diakumulasi sama Poren ya. Ini saya kasih tanggal aja untuk tanda kenaikan berikutnya. Targetnya di sini ya, di angka 230 karena tadi sudah mulai di belum disentuh teman-teman nih. Dikit lagi lah disentuh. Oke, karena kenaikannya tinggi, kita kasih tanda penurunan di angka 183 masih posisi aman sampai ke lepasnya masih aman. Kalau aman sebenarnya kalau amannya banget itu maksimal 191 maksimal. Tapi kalau dia masih bertahan di MA 200 pun trennya masih up ya. Nah, ini sudah mulai dari sini dibahas 173 dibahas teman-teman. Ini pas banget ada penurunannya, biarin teman-teman. Ya kalau dia turun sampai ke yang paling aman banget ya di sini, di angka 199 sampai 200 aman. Terus maksimalnya di angka 191, posisi semuanya lagi posisi di bawah candle semuanya. Walaupun terjadi koreksi di level-level candle panjang ini masih posisi aman. Target dikit lagi 1230 nanti kalau sudah break situ sudah menanti di angka 244 dan di angka 288. Kalau kita cek Kija posisi di mana?
Hija posisi di mana? Hija itu cenderung lagi uptrend teman-teman. Cuman dia dibikin sideways ya, sideways panjang lumayan. Sideways-nya turun dia bagusnya, sideways turun dia melewati EMA 200 ini downtrend, up lagi. Bikin panik di downtrend lagi ya, harus menerima permainannya seperti ini. Jadi kalau dia turun agak dalam dikit harus kita sudah terbiasa gitu ya. Lokal sama si Porenmo sudah mulai masuk, kita cek domestiknya siapa. BQ AZ ya. Ada teman-teman kita yang sudah mulai masuk. Forennya siapa? CCAK nih. Ngambil 9 miliar si Foren aja. AK pun ngambil bagus. Hari ini teman-teman si Foren masuk ya. Jadi setelah di break di MA 200-nya langsung dimasukin sama si Foren. Average itu 208. Untuk si CC 205 sama 211. Cenderung di bawah ya. Harganya sudah pada murah teman-teman. Target selanjutnya di angka 232 dulu ya. Ini sudah mulai di harga mahalnya si Kija ya. Nanti targetnya kasih lepas ini 241 karena dia sudah diberikan area sudah diberi di area sini. Ya, sekarang tinggal ngebreak lagi area di angka 239 sampai lepas ini. 227. Standarnya sebenarnya di sini standarnya selama beberapa tahun nih, 5 tahunan di sini. Jadi kalau 240 jebol, nah itu kenanya akan di up ke lebih atas lagi ya. Sampai ke level 288, 308 ya sudah ada targetnya teman-teman. Oke, teman-teman ya kalau dia cenderung turun ya harusnya teman-teman bisa menikmatin lah penurunannya. Ya yang penting teman-teman fokus aja. Karena bandar lokal sudah masuk, bandar foreign pun sudah masuk. Buka soalnya akumulasi sama foreign ya. Buka. Ya buka belum saatnya, teman tanda penurunan dijebol ya. Ya buka hari ini 8,9 miliar si foreign masuk, tapi untuk ngambil jangan dulu ngambil teman-teman ya. Biarkan nanti MA10 di bawah kanan menuju ke atas karena potensi penurunan masih ada. Walaupun bandar foreign ngambil tapi secara TA teman-teman masih banyak tanda kenaikan yang baru dibikin artinya lagi posisi ke bawah. Dan ada beberapa tanda penurunan yang sudah mulai dijebol. Ini support pendeknya 164 dijebol tinggal agak support agak jauh di angka 161. Nah, mudah-mudahan ditahan. Biasanya kalau mau up dia tidak akan jebol area sini. Harus ditahan satu tick minimal maksimal. Maksimal 162 atau di atas sedikit. Nah, di level 163. Itu tandanya bagus, teman-teman. Ya bikin gap bagus, tanda kenaikan saya bikin ulang di sini kita kasih tanggal ganti untuk menandakan emiten ini terakhir dibahas di hari apa. Oke, fokus terhadap kenaikannya aja, posisi lagi tren bagus, teman, tren up-nya ya. Bandar foreign masuk, bandar lokal lagi jualan dulu ya. Mereka jualan tapi harga masih stabil di level 160 sama di level 170-an ya. Berarti dipertahankan di 10 poin ya. Tunggu sampai betul enak sih tunggu sampai betul-betul dia itu break area 175 teman-teman, lebih dikit 176 saya pikir akan terus. Ini emiten yang dilongsorkan ya sejak listing jadi masih ada peluang si buka ini ke level atas loh teman-teman ya. Asal teman-teman mampu bertahan aja ya. Dengan kenaikan sama penurunannya saya pikir itulah saatnya dia up kembali. Perhatikan di sini tuh. Dia itu punya harga pucuk, punya harga listing teman-teman. Ini posisinya lagi murah banget. Nanti harga murahnya aja di angka 212. Nah, ini dia belum bikin siklus nih. Kalau terjadi kenaikan di angka 2212, teman-teman ya, dan dia turun kembali, berarti levelnya di harga murah ke harga termurahnya. Tapi dia nanti ke depannya bisa ke level sini. Kenapa emiten yang didowntrendkan sejak awal? Terlepas dari nanti ada berita apapun, ada akuisisi atau dan lain sebagainya, pasti punya kepentingan bisa sampai ke level 1100 lagi. Oke, teman-teman untuk si buka ya, jangan sampai ngambil dulu, tunggu dulu, saya break dulu ya. Jadi bisa ke area 179 ataupun yang 175 nya. Yang penting nanti masih lebih kena dan menuju ke atas ya. Oke teman-teman, semoga sudah berkumpul dengan baik ya si buka ini. Nah sekarang masuk ke pembahasan punya teman kita ya. KBLF ya, KBLF. KLBF. KLBF kali teman-teman ya, bukan? KLBF. Ini terakhir apa? Buka ya. Buka, nanti kita bahas Koka sama wow-nya ya. Koka, wow. BMHS juga udah masuk ya. Buka apakah bisa di atas 200? Ya, bisa teman-teman buka itu ya. Harga saya itu lebih daripada segitu ya. Untuk buka ya. Karena kan sini sudah buka. Oke.
Oke, ini buka tuh bisa ke level 218, teman-teman. Kalau buka bisa ke arah situ. Oke, KLBF ya, KLBF bukan KLBP tapi KLBF. KLBF. Kalau teman kita bilangnya KBLP gitu tah ya. KBLF emang ada teman-teman KBLP. KBLF nggak ada kan KBLF kan? Nih KBLF, KBLF ya. Tapi yang KBLF, KBLF ya. Apa gini P-nya KLBP nggak ada. KLBP, KLBF ada juga ya KLBF. Nah ya KB Parma kan maksudnya kali ya. Ini maksudnya KB Parma kali Berdante ya. KB bukan KB ya. KBLF sama KLBP, KLBP ternyata teman-teman ya. KLBP, KLBF ya. KLBF-nya ini semakin menunduk betul. Waktu saya bilang teman-teman ya, ini kan 1700 itu adalah harga wajarnya. Sekarang lagi koreksi panjang teman-teman, dan dia sebenarnya masih posisi downtrend. Kenapa downtrend? Karena kan MA 200 kemarin ditembus, cuman kan masih menuju ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Nah, untuk penurunannya saya kasih dulu tanda kenaikan di level sini. Ini tanda penurunan kemarin dijebol ya. Tanda penurunan dijebol, bahkan di sini pun sudah dijebol. Artinya sudah jebol menjebol ya. Supportnya di sini teman-teman, 1050. Nah, ini kan ada candle panjang nih. Kalau dia tidak dilewati sama candle panjang cenderung bagus. Maksimal di angka 1110. Nah, dia punya sejarah itu, teman-teman. Kalau memang koreksi dia panjang, teman-teman ya. Kalau mau up, dia tidak akan melewati supportnya, sudah dipastikan. Ya, kalau dia mau up. Tetapi kalau malah turun melewati 1050, ya posisi downtrendnya benar-benar terjadi. Ya, tapi berdasarkan harga wajar kan, kalau teman-teman hitung harga wajar harusnya udahlah tambah muatan aja. Nah, seperti masih ada 700 poinan kan. 600 poinan lah ya. Jadi ini ada candle panjang jangan sampai dilewati kalau pingin up. Tapi kalau sudah dilewati sampai ke level 1050 lebih dikit aja, sudah mulai turun kan sudah melewati harga terendah sebelumnya. Nah, sebenarnya si KLBF ini untuk memastikan dia akan up harus diuji dengan yang namanya koreksi. Nah, kebiasaan KLBF ya, KLBF nih kebiasaannya KLBF ya. Itu koreksinya panjang, teman-teman ya nih. Nah, ketika dia mau naik nih ya, naik ke level sini nih kan. Dia turun dulu, naik, koreksi panjang kan, naik lagi, koreksi panjang lagi, naik lagi, koreksi panjang lagi, terus bahkan sampai mau mendekati supportnya ya. Di sini juga naik, panjang kan hampir mendekati supportnya nih. Juga nanti sama. Nah, bila mana sudah mulai bagus sebenarnya teman-teman ya. Kemarin kan sudah mulai hampir jadi double bottom teman-teman ya di 1050-nya. Hanya kalau dia terjadi penurunan sampai ke level 1050-an, ya patut waspada ya. Tapi kalau dia malah dipantulin sebelum supportnya, mungkin bisa di level 1105, nah itu dia akan up kembali ya untuk menguji. Karena si MA 200 sudah mulai datar nih, teman-teman. Walaupun sudah menuju ke bawah, tapi sudah mulai datar. Artinya apa? Butuh break aja, ya. Minimal ke level sini nih. 1330 aja lagi ya. Artinya harga tertinggi sini sudah dilewatin nih. Oke, kita ganti tanggal ya, tanggal 11, 12, 25. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi memang ujian si KLBF ini memang kalau lagi ngetes teman-teman ya, lagi koreksi ya panjang dia teman-teman ya, koreksi panjang dia itu. Jadi harusnya teman-teman sudah tahu akan hal itu ya. Oke teman-teman, untuk KLBF seperti itu ya. Tunggu aja sampai MA 11 bakal menuju ke atas karena lagi turun terus ya. Nah, ini kan yang tadi saya bilang itu kan ada gap nih, artinya harus dijemput gap itu. Tapi kalau dia hanya ditahan di level panjang ini, satu tick aja, 1110 aja, bisa ada pantulannya, cenderung sudah mulai bagus, artinya harga terendahnya tidak dilewatin. Oke teman-teman, cuman pungutan pada lokasi ekspornya belum maksimal ya, baru smart money aja yang ngumpul. Kita cek forennya dari 11 Desember, benar sebenarnya. Si AK sudah ngambil 5 miliar gitu. Biasanya si AK suka ada kenaikan dikit ya. Terus di porennya, di domestik ada si BK. BK aja nyamar sebagai poren, poren aja nyamar sebagai domestik, karena KTP kecamatan. Oke teman-teman ya, kalau yang mau baru ngambil jangan ngambil dulu, upayakan emang sebagai kalian menuju ke atas. Nah, bagi teman-teman yang punya harga di atas, sabar aja
dan santai aja. Kenapa? Karena dia belum tembus supportnya kan. Nah, makanya yang tadi saya bilang, bila mana dia tidak melewati candle panjangnya cenderung bagus. Ya, dia bikin support karena kebiasaan dia itu kalau bikin support itu panjang, dalam lah. BNBR sekarang ya, BNBR. Dari Bro Pirda Elina, triple quartet 2 ya. Bahas BNBR sesuai bandarmologi katanya. Bandar-bandaran katanya. Bandar-bandaran. Kita cek untuk BNBR. Bakri and Brother ya. Dianggap nggak? Oh kan di-up juga sama nih. Ini punya Bakri nih, FCA kelas 1 teman-teman ya. FCA kelas 1 baru diangkat. Nah ini kita tulis di sini. Sudah ya di sini perkiraan keluar Februari akhir ya. Karena kan masuk di sini kan. Oh dia sudah masuk baru lagi nih. 50 di tanggal 27 November ya. Oh iya, sudah ditulis ya. Jadi BNBR lagi posisi bagus teman-teman ya karena kan eh, emiten-emiten Mister Bakri lagi di up teman-teman ya. Terlepas dari berita apapun, kalau nanyain bandarnya lokal sudah akumulasi, foreign biarnya kalau foreign biarin aja ya. Yang penting bandar lokalnya akumulasi kembali. Ini tren pun masih bagus, tren up. Hanya kebebasan aja yang membuat target si BNBR selesai dulu, nanti setelah itu kita akan tunjukkan di mana untuk area pendaratannya. Gitu. Oke, BNBR lagi diakumulasi teman-teman. Lagi bagus ya BNBR ya. Lanjutin aja teman-teman ya, sampai bebas ya. Harganya pun ya ini mah memang harus diselesaikan nih saya ke 291 ya. Yang ke 50 dia lempeng teman terus turunnya drastis banget ya. Emang ngeri teman-teman ya. Kalau punya ketokohan Bakri emang ngeri teman-teman. Ke 50 itu sudah biasa. Jadi jangan kaget kalau nanti dia sudah naik tinggi gitu ya. Tiba-tiba ke 50 jangan kaget teman-teman. Kenapa jangan kaget? Emang kebiasaannya 50 teman-teman. Oke teman-teman, BNBR lagi bagus. Kalau pengen nanya bandar-bandaranya bagus teman-teman. Untuk ke bandar lokal terutama ya. Karena yang maaf harga itu bandar lokal. Kalau bandar foreign biarin aja. Ya tanggal 11 itu ada YJ, CP bagus teman-teman. Kita cek dari mulai tanggal 9 ya. UMG sudah masuk teman-teman, aman lah, bisa di up terus teman-teman si MG. Cuma hati-hati ya, dia guyuran per berapa persen nih. Nah, hati-hati dengan guyurannya aja teman-teman. Nanti guyuran, nanti naik lagi gitu ya. Tapi si MG sudah mulai bagus. Kali share bagus, belum jualan kok si bandar foreign juga, si bandar lokal juga ya. Netpi sekarang ya, Netpi. Dari Bro Yusril Johan Bahtiar, Netpi, sehat selalu amin. Mohon maaf ya baru dibahas. Sebenarnya teman-teman Netpi itu sudah dibahas teman-teman ini. Itu FCA BNBR belum di itu ya. BNBR belum dikasih tanda teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat Netpi sebelumnya ya, sebelum kelihatan dia apa sekarang, tanggal berapa ya? Masih murah banget. Jadi milik bandar aman teman milik bandar. Nah, Netpay ini kan dibahas terakhir di sini teman-teman tuh, tanggal 13 bulan 11 ya. Maka suka bilang kepada teman-teman cek dulu sebelum apa namanya? Sebelum eh, menanyakan gitu kan. Nah, kan dari saya sudah dibahas dan susah kok ini tercapai. Bila mana emiten itu naiknya tinggi ya sampai berapa persen gitu ya. Sehari doang gitu ya. Teman waspadain tanda kenaikan saya hapus ya. Karena sudah tercapai kan. Di juga sudah tercapai dengan baik di sini. Kita kasih tanggal 11, 12, 25 ya. Kita gedein dikit 12, jangan terlalu kecil 14. Ini sudah ke satu kali jadi target yang kedua kali. Nah, itu tanda kenaikannya untuk break teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikannya saya bikin satu kali lagi di level situ. Bila mana sudah break, maka target saya itu di sini nih. Tuh, sudah saya siapkan targetnya sampai ke level 172. Fokus saya terhadap target teman-teman ya. Nah, ini ada area penurunan saya bikin dulu sudah jebol nih
Dia sudah jebol candle panjang, waspada ya teman-teman ya. Tanda kenaikan saya bikin satu lagi di level 11135 ya. Kalau posisi sih masih bagus, masih tren bagus ya, masih tren up-nya. Dia lagi mau bikin support tuh nih. Kalau dia kan sekarang sudah mulai agak jebol ya. Jangan ngambil dulu teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul ada putar balik lagi. Walaupun MA10 berada di bawah candle ya. Cuman candle hijau belum keluar. Step 1, step 2 sudah mulai bagus. Step 3-nya kemudian jadi step 3 di atas ini. Mudah-mudahan sih ditahan di MA20, MA10 lah ya. Nanti bisa break ke area setengahnya 135 lebih dikit 136. Saya pikir kalau sudah break area 136 ya, dia akan cenderung menaik lebih tinggi lagi bisa ke target tanda kenaikan 148. Ini tanda kenaikan aja. Nah, targetnya 170 karena harga pun masih murah banget jadi masih ada peluang ke level 260 teman-teman. Jadi untuk target si NetP itu 260. Cuman dia tidak mampu bertahan kan di MA 200, maka targetnya masih di sini berarti. Dia harus bisa melewati area tengah sini nih. Bila mana area yang tidak bisa dilewati, cenderung dia akan bermain di bawah kembali, teman-teman. Jadi tergantung daripada yang namanya break area sini nih. Ya. Bila mana ini sudah mulai break, maka akan terjadi kenaikan yang bagus, bisa ke break berikutnya di angka 149. Cuman dia tidak mampu bertahan di MA 200-nya, jadi dibawa kembali ke bawah untuk ngambil tenaga. Tapi ini MA 200 masih menuju ke depan sedikit ke bawah, ya. Jadi potensi turun masih ada. Foreign sudah masuk 2 hari ya, 36 juta per hari ini untuk kemarin tanggal 10 ya. Tanggal 10 ini berapa nih? Nah, foreign SCC yang ngambil 8,5 ribu lot atau 105 juta. Jadi ini lagi dikumpulin dulu sama si foreign CC ya. Domestiknya masih dari kalangan teman kita ya, XC ya, YP juga teman kita. Tapi ada si YB nih sudah mulai masuk ya, walaupun sedikit gitu ya. Oke teman-teman, untuk net fee ya masih murah banget, dia tidak mampu bertahan di MA2 ke atas, hasilnya diturunkan kembali. Dan teman-teman harus ingat ya ketika ada kenaikan yang lumayan tinggi untuk candlenya, bila mana diiringi dengan penurunan yang tajam, harusnya teman-teman sudah waspada dan sudah mempersiapkan diri gitu. Jangan sampai teman-teman ingat hanya untung doang. Nah, ketika rencana teman-teman tidak sesuai dengan yang teman-teman analisa, ya teman-teman bikinlah rencana berikutnya gitu. Jadi ini kenapa ada tanda-tanda penurunan itu untuk menentukan dia itu kondisinya lagi turun atau enggak, teman-teman. Ini posisinya lagi koreksi panjang, teman-teman, koreksi dalam. Area aman sebenarnya masih posisi aman. Aman pertama sudah dijebol. Nah, ini tinggal berikutnya di sini. Tapi bagus nih menutup gap di sini nih. Nanti MA200, MA20 teman-teman dia. Karena kebiasaan itu naik terus agak lumayan turunnya bombastis teman-teman. Naik turunnya lumayan gitu ya. Oke, sesuaikan dengan targetnya aja. Kalau mau ke angka 150 silahkan aja. Kalau mau ke 170 silahkan aja. Karena posisi pun sudah murah banget. Targetnya nanti ke angka 270. Ya, saya punya nggak 270? Nah, sampai 202 sini. Di atas nggak ada kan? Nah, 270 sini targetnya. Nanti ke area sih cuman teman-teman sanggup nggak nahannya. Makanya kalau sudah naik, udah jual dulu. Nanti koreksi ngambil lagi. Gitu aja teman-teman. Kalau pingin yang di bawah, teman-teman harus punya 2 broker. Yang pertama brokernya di bawah gitu kan. Yang satu lagi buat tektokan aja. Buat kalau untung ya jual, kalau belum untung ya tambah muatan sedikit, pas untung jual aja. Tapi yang RDN yang pertama udah simpan aja sampai ke 120 gitu ya. Oke teman-teman, sementara itu untuk net fee ya. Kalau net fee itu secara harga baik kayaknya secara fundamental dia milik bandar teman-teman. Artinya posisi aman. Tapi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. 260, 270 itu sangat cukup sekali lah buat teman-teman. Kalau sudah area situ kan lagi uptrend. Nah, teman-teman mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya, nanti kita bahas lagi. Kalau mau ngambil untuk net TV, teman-teman tinggal cek 15 menitan dulu ya. Nah, ini kan sudah mulai mau masuk nih. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10. Nah, biarkan dia masuk menghadap ke atas. Nah, ke atas jadi kenaikan nih target terdekatnya di angka 135 aja. Bila break 135, maka akan terjadi kelanjutan yang lebih tinggi lagi. Begitu ya. Jadi untuk net fee cek 15 menitan, ketika dia sudah masuk ke MA 10 terus dikunci, teman-teman masuk di situ aja. Oke teman-teman, sementara yang bisa saya sampaikan itu dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Ciao.